Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat 4. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Masyiral muslimin rahimakumullah. Menatap kehidupan Rasulullah selalu menampilkan keindahan, ketakjuban, kekaguman. Beliau adalah mukjizat yang berjalan di muka bumi. Keagungan Rasulullah tiada pernah sirna. Walaupun musuh-musuh Islam berusaha memadamkannya, tapi tidak akan pernah bisa. Tadi subuh, azan pertama berkumandang di Papua untuk Indonesia. Jam 5 waktu Papua kita masih tidur karena kita pukul 3. Tersebutlah nama Nabi Muhammad dalam kumandang azan itu bersamaan dengan sebutan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum selesai orang di Papua melaksanakan sholat subuh, kumandang azan berlangsung di wilayah Maluku, terus bergerak ke wilayah NTT, NTB, Bali. Suara azan terus berkumandang di wilayah Kalimantan. Belum selesai sholat subuh di Kalimantan, di Jawa berkumandang azan subuh. Azan subuh terus bergerak sampai ke Lampung, Palembang, dan terakhir azan subuh di Indonesia itu ada di Aceh. Dan bukan berarti setelah itu tiada lagi subuh. Malaysia kemudian berkumandang azan. Sampai hari ini, selama Allah pelihara alam ini, maka tidak pernah berhenti menyebut keagungan Allah dan menyebut kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Kita hari ini sedang sujud ibadah di negeri kita, tapi ada belahan bumi lain yang sekarang malam, gelap gulita. Mereka tertidur. Demikian nanti ketika kita tidur nyenyak, jangan disangka tidak ada yang menyebut Allah. Jangan disangka tidak ada yang memanggil dan menyebut Nabi Muhammad, baik lewat azan maupun salawat. Karena di belahan bumi lain sedang berlangsung ibadah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Inilah manusia yang agung. Ribuan bibir tidak pernah berhenti menyebut keagungan namanya. Allah mengumumkan bahwa dia bersalawat kepada nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersalawat kepada Nabi. Kemudian kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Kita juga diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Inilah jawaban kalau orang di luar Islam bertanya, mengapa umat Islam sangat mencintai dan fanatik terhadap nabinya. Dia terpisah dengan nabinya 1500 tahun.
Hari ini 1447 Hijriah. Nabi Muhammad itu hijrah usia 53 tahun. Bersyukurlah Allah memberi kita umur panjang sehingga berjumpa dengan sebuah jarak yang sangat penting. 1447 ditambah 53 tepat 1500. Jadi 1500 tahun perpisahan kita dengan Nabi. Bagaimana mungkin kita yang tak pernah berjumpa, tak pernah mendengar suaranya, tapi begitu ada orang yang menghina Nabi Muhammad, kita tidak rela, bahkan tidak sedikit yang siap mati untuk membela kesucian Nabi Muhammad SAW. Rahasia ini terjawab karena kita memiliki salawat. Dan ini keinginan musuh-musuh Islam supaya kita melupakan salawat. Salawat adalah kunci silaturahim kita dengan Rasulullah SAW. Selama kita masih sering bersalawat, maka hubungan emosional kita dengan Nabi Muhammad tak akan pernah putus. Bahkan kita bisa menangis dalam kesendirian ketika kita mengenang Rasulullah SAW. Jamaah yang dicintai oleh Allah, Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Di antara jamaah yang hadir ini, ada yang usianya sudah lebih 63. Jadi Rasulullah usia 63 wafat. Tapi kita melihat dalam sejarah beliau tak pernah istirahat. Tercatat beliau sakit itu waktu kecil. Ada demam. Karena hidup beliau itu tidak pernah lepas dari rekaman sejarah. Sekecil apapun kehidupan beliau itu terekam dalam sejarah. Dan beliau sakit menjelang wafat. Kita tahu bahwa 10 tahun beliau di Madinah, perjuangan demi perjuangan terjadi, peperangan demi peperangan. Tak pernah berhenti. Fisik beliau demikian luar biasa, sangat kuat dan sehat. Tapi kullu nafsin dha'iqatul maut. Janji Allah, manusia tidak ada yang abadi, semua akan kembali. Maka Nabi Muhammad di usia 63 tahun beliau wafat. Madinah menjadi gempar. Banyak yang tidak bisa menerima kenyataan ini. Bahkan Umar bin Khattab mengacungkan pedang, akan membunuh siapapun yang menyebut Nabi Muhammad wafat. Semua orang tertunduk, menangis, gemetar. Ada yang merasa kehilangan, ada yang tidak yakin bahwa Nabi wafat. Selama ini Nabi sehat saja, Nabi bersama kita. Bahkan sebelum wafat beliau sempat hadir dalam sholat subuh. Waktu itu imamnya Abu Bakar As-Siddiq, sebagai isyarat bahwa nanti Nabi akan diganti oleh pemimpin yang bernama Abu Bakar. Tapi Abu Bakar hadir karena dia berada di luar kota Madinah waktu itu. Dia mendengar informasi bahwa Nabi wafat. Dia datang, dia masuk ke kamar Nabi, dia buka kain penutup wajah Nabi, dia cium kening Rasulullah. Lalu Abu Bakar keluar menjumpai semua kaum muslimin dan dia berpidato singkat. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup selamanya. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup selamanya. Allah tak pernah mati. Tapi siapa yang menyembah Muhammad, hari ini dia telah berpulang menghadap Tuhannya. Dia telah wafat. Jatuh pedang yang dipegang Umar. Dia gemetar dan dia menyadari karena kecintaannya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, sehingga dia merasakan tidak bisa menerima kepergian Rasulullah. Jemaah yang dicintai oleh Allah, sudah 15 abad Rasulullah tidak bersama kita. Tapi selama kita menghidupkan sunnahnya, maka Rasulullah selalu hadir. Rasulullah selalu ada dalam kehidupan kita. Selama kita selalu mengikuti ajaran dan sunnah beliau, meneladani beliau dalam kehidupan. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah berkata, "Anta ma'aman ahbabta," kamu nanti akan bersama saya karena kecintaanmu kepada saya. Dan bukti kecintaan itu harus kita wujudkan dengan meneladani kehidupan beliau. Bahkan ada sebuah hadis sahih yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah berkata di tengah para sahabat, "Sungguh alangkah rindu saya dengan saudara-saudara saya."
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudara engkau?" "Bukan," kata Rasulullah. "Antum ashabi." Kalian sahabat. "Lalu siapa ya Rasulullah saudara?" Nabi mengatakan, "Mereka yang belum hadir, mereka yang belum sempat berjumpa dengan aku." Kita semua ini disebut oleh Rasulullah saudara. Dan Rasulullah sempat berkata, alangkah rindu aku dengan saudara-saudaraku. Jadi kita adalah orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Seorang sahabat bertanya dengan sangat kritis, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau mengenal mereka? Jumlah mereka sangat banyak. Sekarang saja umat Islam itu sudah 2,2 miliar. Belum lagi yang sudah meninggal. Ada mungkin ribuan miliar. Bagaimana engkau mengenal mereka ya Rasulullah?" Pertanyaan yang sangat kritis dari seorang sahabat di masa itu. Wajar. Tapi Nabi Muhammad jawabannya sungguh mengagumkan. Nabi berkata, "Kalau kalian menyaksikan ada segerombolan kuda-kuda hitam. Lalu di antara kuda-kuda itu ada kuda yang belang putih. Ada hadis menyebut dahinya putih dan hadisnya putih, dan kakinya putih. Apakah kalian akan mengenal kuda-kuda yang ada belang putih tadi?" Maka semua sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah. Di antara kuda-kuda hitam ada kuda-kuda yang putih, maka kami akan mengenalnya. Begitulah aku nanti akan menemui umatku." Jadi tidak ada KTP di akhirat, tidak ada paspor, tidak ada identitas lain. Nabi mengatakan, "Aku nanti akan menjumpai umatku dan aku akan mengenal mereka melalui cahaya wudhu yang terpancar pada anggota tubuhnya. Beruntunglah mereka yang selalu menjaga sholatnya, memperbaiki wudhunya, karena inilah identitas kita nanti. Kita akan dikenal oleh Rasulullah karena umat Muhammad akan berbeda dengan umat lain. Tapi kalau kita tidak peduli dengan sholat, ibadah, ya, maka kita jangan berharap bahwa kita akan dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dicintai oleh Allah, Rasulullah 63 tahun wafat. Beliau diangkat menjadi Rasul tepat usia 40 tahun. Maknanya apa? Pada usia beliau 40 tahun itu beliau manusia biasa. Beliau masyarakat biasa. Beliau seorang suami dari istri yang bernama Khadijah. Dan beliau orang tua dari anak-anaknya, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Beliau pedagang, hidup sosial dengan masyarakat. Tapi akhlak beliau sudah dikenal. Bahkan beliau bergelar Muhammad Al-Amin di usia 35 tahun. Jauh sebelum beliau diangkat jadi Rasul. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika beliau menjadi Rasul, maka beliau tidak pernah berhenti untuk terus berdakwah sampai akhir hayatnya. Hanya 13 tahun beliau di Mekah, 10 tahun di Madinah. Artinya 23 tahun beliau melakukan dakwahnya. Dan dunia terkejut bahwa hanya dalam waktu 23 tahun ada seorang manusia mampu merubah peradaban. Masyarakat jahiliyah yang hidup penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah. Menyembah berhala, minum minuman keras, perzinaan, perkelahian, peperangan. Dahsyat waktu itu. Tapi mampu dirubah oleh Nabi Muhammad. Maka dunia mengagumi dan mengatakan tidak ada satu manusia pun di muka bumi yang mampu melakukan revolusi besar perubahan akhlak manusia kecuali dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jemaah yang dicintai oleh Allah, terjawablah bahwa ternyata kesuksesan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad membangun akhlak. Beliau bukan membangun fisik. Bukan berarti fisik tidak penting. Tapi apa gunanya membangun fisik hebat-hebat tapi akhlak rusak. Dan itu yang dialami bangsa kita hari ini. Kita sudah merdeka 80 tahun.
tapi akhlak para pemimpin yang tidak amanah. Bukan rahasia lagi bahwa korupsi sudah tidak miliaran tapi triliunan. Seandainya itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat, maka sudah lama bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar. Jamaah yang dicintai oleh Allah, kita belum terlambat. Kita masih punya anak-anak, kita masih punya generasi. Allah Maha Pengampun dengan dosa-dosa kita masa lalu. Tapi kita harus siapkan anak-anak kita, generasi kita sekarang menjadi anak-anak yang berakhlak. Supaya mereka bisa merubah bangsa ini. Dan tesis di dunia oleh para ahli. Semua negara yang maju itu ditandai dengan kemampuan mereka membangun akhlak atau karakter. Korea merdeka 80 tahun sama dengan kita, tapi bisa lebih hebat hari ini karena mereka mampu membangun akhlak bangsa. Malaysia merdekanya baru 68 tahun karena dia merdeka 31 Agustus 1957. Jauh lebih tua kita. Tapi Malaysia yang dulu minta bantu guru kepada Indonesia, bahkan infrastruktur di Malaysia dibangun oleh insinyur Indonesia. Malaysia meninggalkan kita karena mereka mampu membangun akhlak. Demikian Singapura. Jamaah, maka mari kita bangun akhlak. Dari mana kita mulai? Dari diri kita, dari hal kecil. Membuang sampah pada tempatnya, itu akhlak. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah sebagian daripada iman. Siapa yang menyingkirkan sesuatu di hadapannya yang itu tidak baik, membahayakan, itu sedekah. Sedekah tidak harus uang. Banyak yang bisa kita lakukan. Disiplin. Menghormati orang lain. Berapa banyak di antara kita menjadi buta warna ketika di lampu merah. Semua milik kita. Padahal ketika kita menerobos lampu merah, kita merampas hak orang lain. Mencuri hak orang lain. Kalau yang duduk di samping kita, anak kita, cucu kita, lalu dia bertanya, kenapa diterobos abusi lampu merahnya? Apa kita jawab? Orang lain juga seperti itu. Maka jangan salahkan kalau anak ini besar, menjadi pemimpin, dia akan mengambil hak orang lain. Dia akan melanggar aturan karena dia sudah dididik oleh ayahnya, dididik oleh kakeknya untuk biasa mengambil hak orang lain. Ini persoalan sederhana, tapi ini akan mampu membangun bangsa. Jamaah yang dicintai Allah, mudah-mudahan melalui peringatan Maulid Nabi dan tepat hari ini dalam perhitungan kalender Hijriyah untuk Indonesia, kita semua berada pada 12 Rabiul Awal. Sebelum saya mengakhiri khutbah ini, tadi diumumkan bahwa insya Allah akan terjadi gerhana. Gerhananya terjadi pada tanggal 7 dan 8 September. Kenapa tanggal 7 dan 8? Karena gerhana itu nanti mulainya pada pukul 23.27 menit. Artinya jam 11.27 menit. Itu masih tanggal 7. Puncak gerhana pukul 1 lewat. Gerhana total. Alhamdulillah di Aceh bisa diamati. Dan nanti akhir gerhana itu pukul 2.59 menit. Artinya sudah tanggal 8. Ketika gerhana terjadi, anak Nabi meninggal, namanya Ibrahim. Sebelumnya sudah sering gerhana, tapi pada hari siang, suatu hari di masa Nabi, ketika Nabi menggendong anaknya, usia 2 tahun, Ibrahim namanya, ibunya Maryam Al-Qibti, Nabi baru pulang perang, Nabi meneteskan air mata karena anaknya meninggal dalam pelukan beliau. Lalu terjadi gerhana matahari. Orang semua berkata di Madinah, gerhana ini terjadi karena wafatnya anak Nabi. Alam berduka. Nabi mendengar ini, lalu beliau berpidato. Gerhana terjadi bukan karena lahir atau kematian seseorang. Nabi membantah, tidak ada hubungan dengan mistis. Gerhana adalah ayat-ayat Allah. Jemaah, nanti ketika gerhana terjadi, posisi matahari, bumi, dan bulan itu satu garis. Sehingga sinar matahari tidak bisa mengenai bulan. Karena ada bumi yang menghalangi. Piringan bumi menghalangi. Maka kita dari bumi tidak akan bisa melihat matahari.
tidak bisa melihat bulan hilang. Demikian kalau gerhana matahari, sebaliknya bulan yang menghalangi matahari untuk bisa kita tatap dari bumi. Yang melakukan ini bukan manusia, yang melakukan ini Allah. Ketika gerhana terjadi, Nabi memanggil para sahabat lalu memimpin sholat. Sholat gerhana tidak sama dengan sholat biasa. Ini membuktikan bahwa peristiwa gerhana bukan peristiwa biasa. Sholat gerhana 2 rakaat. Tapi rakaat pertama rukuknya 2 kali. Setelah rukuk pertama bangun lagi imam lalu membaca surah Al-Fatihah. Membaca lagi surah. Baru kemudian rukuk lagi. Jadi dalam 1 rakaat ada 2 rukuk, ada 2 Al-Fatihah dan ada 2 surah. Apa yang dapat kita tangkap dari isyarat ini? Ini artinya ada peristiwa dahsyat yang harus kita sadari. Dan ternyata hancurnya alam semesta itu bukan persoalan bumi saja. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat. Langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, air laut meluap. Itu kehancuran alam. Itu kehancuran alam semesta. Jadi kita diisyaratkan dengan gerhana bahwa Allah pemilik alam semesta. Kami menghimbau kepada jamaah, ya jangan hanya ramai nonton sepak bola, tapi mari kita meramaikan masjid. Boleh di masjid manapun yang mengadakan sholat gerhana. Insya Allah di masjid ini kita mulai pukul 11.30 lebih kurang. Ya, nanti insya Allah kita beritikaf dan kita bisa melaksanakan sholat bersama. Ini bagian dari sunnah Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Filistin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma rabbana taqabbal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walajiqullahi akbar. Aqimis shalah.